Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang saleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak bunda masih semangat melanjutkan pelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema C, subtema 1, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak dapat menjelaskan sifat dari bahan kaca, logam, dan karet, serta anak-anak bunda dapat menyebutkan manfaat musyawarah. Lalu kita akan mengkonversi satuan panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya. Mari kita buka pembelajaran kita kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ada banyak benda di sekitar kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai jenis benda yang berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Kali ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Benda terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Kaca sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Benda terbuat dari logam, bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Untuk mengetahui sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita, yuk simak penjelasan bunda berikut ini. Sifat-sifat bahan. Coba perhatikan sepatu dan kursi tempat kamu duduk. Terbuat dari apakah benda-benda tersebut? Kursi terbuat dari kayu. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kursi terbuat dari kertas atau kain? Tentu akan patah ketika kita duduk ya. Sepatu kita terbuat dari bahan kain, alasnya biasa dibuat dari bahan karet. Menurutmu, apa yang terjadi jika sepatu terbuat dari bahan logam? Ayo kita pelajari satu persatu. Setiap jenis bahan memiliki sifat yang berbeda. Sifat bahan tersebut yang menentukan suatu bahan digunakan untuk apa. Ada berbagai macam bahan di sekitar kita, misalnya kain, kertas, logam, kaca, karet, dan plastik. Kertas. Kertas terbuat dari bubur kayu. Kertas mudah dibentuk dan disobek. Kertas juga mudah terbakar. Kertas mudah menyerap cairan, oleh karena itu kertas digunakan sebagai bahan membuat buku tulis dan tisu. Namun kertas juga mudah rapuh, mudah hancur ketika terkena air. Kayu. Kayu berasal dari batang pohon. Kayu bersifat keras, kuat, dan tahan lama. Kayu juga mudah dibentuk menjadi apa saja. Oleh karena itu, kayu sering dijadikan bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Namun, kayu mudah terbakar jika terkena air atau panas terus-menerus. Kain. Kain umumnya terbuat dari kapas. Kain yang terbuat dari kapas disebut dengan kain katun. Kain bersifat menyerap air, namun tidak mudah sobek. Kain banyak digunakan sebagai bahan pakaian. Namun, kini kain ada juga yang terbuat dari campuran polister. Polister dibuat dari campuran serat plastik. Bahan polister digunakan untuk membuat jaket anti air. Logam. Logam bersifat keras, kuat, tahan air, dapat menghantarkan panas dengan baik, mudah dibentuk dan ditempa, dan sulit terbakar. Jenis-jenis logam diantaranya logam yang digunakan untuk perhiasan seperti emas dan perak. Aluminium sering digunakan untuk membuat peralatan masak karena ringan dan cepat menghantarkan panas. Besi dan baja sering digunakan sebagai kerangka, bahan bangunan, alat pertukangan karena kuat dan tahan lama. Karet. Karet dibuat dari getah-getah lateks atau karet. Karet bersifat lentur, tahan air, dan tidak tahan panas, dan tidak menghantarkan listrik. Karet digunakan sebagai bahan membuat ban, sarung tangan, dan bola karena lentur dan elastis. Karet juga digunakan untuk bahan pembungkus kabel dan gagang alat pertukangan karena sifatnya elastis. Kaca. Kaca terbuat dari pasir kuarsa. Kaca bersifat tembus pandang atau cahaya, tahan panas namun mudah pecah. Cermin dibuat khusus agar dapat memantulkan bayangan. Akuarium dibuat dari kaca karena tembus pandang. Jendela dan kacamata dibuat dari kaca karena tembus cahaya pandang. Pinggan terbuat dari kaca yang tahan panas. Plastik. Plastik terbuat dari olahan minyak bumi.
Plastik bersifat mudah terbakar lentur, isolator panas maupun listrik, kedap air, ringan, mudah dicetak maupun dibentuk. Isolator artinya tidak dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Ada 7 jenis plastik kemasan. Setiap jenis memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Jenis plastik dibedakan dengan kode-kode seperti ini. Jenis-jenis plastik. 1. PETE digunakan untuk botol minuman plastik tempat makanan. 2. HDPE digunakan untuk botol jus dan kemasan mentega. 3. V digunakan untuk botol deterjen, botol sampo, pipa air. 4. LDPE digunakan untuk kantong belanja dan botol lembek. 5. PP digunakan untuk kemasan biskuit, obat, botol kecap, dan sedotan. 6. PS, styrofoam, gelas kopi, piring, dan sedot plastik. 7. Other digunakan pada jerigen, galon air, alat rumah tangga, komputer, alat elektronik, dan plastik kemasan. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, muatan PKN tentang musyawarah. Memasak bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan, seperti yang dilakukan oleh Lani dan ibunya. Pada hari libur, keluarga Lani berkumpul bersama keluarga di rumah. Mereka berencana mempersiapkan makan siang bersama. Mereka pun bermusyawarah untuk membagi tugas. Karena ibu pandai memasak, semua setuju ibu bertugas memasak. Ibu dibantu oleh Lani yang gemar memasak. Ayah bertugas menyiapkan dan merapikan meja makan. Semua melaksanakan hasil musyawarah dengan gembira. Musyawarah penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak manfaat. Manfaat musyawarah antara lain: 1. Melatih kita menyampaikan pendapat. 2. Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. 3. Masalah lebih cepat selesai. 4. Mempererat persaudaraan. 5. Melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Ayo berhitung. Meja makan di rumah Lani panjangnya 150 cm atau 1 meter 50 cm. Tahukah kamu perbedaan satuan cm atau cm dan meter atau m? Satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain milimeter atau mm, sentimeter atau cm, dan meter atau m. Perhatikan penggaris yang kamu miliki. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter atau cm. Jarak antara dua garis yang berdekatan pada penggaris adalah 1 mm atau mm. Satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya. Hubungan antara satuan panjang adalah sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Oke anak-anak bunda, hubungan antar satuan panjang dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 mm sama dengan 1000 mm. Sekarang kita akan ubah ya. Bunda punya contoh. Bunda punya angka 4 meter yang akan Bunda ganti satuannya menjadi sentimeter. Nah, kita lihat meter ke senti. Meter ke senti itu 100, artinya dikali 100. Kalau dari sini, nah tanda panahnya seperti ini artinya dikali. Ya, dikali. Tapi kalau sebaliknya maka dibagi. Nah, ya. Oke, berarti 4 meter dijadikan ke senti dikali 100. Berarti 4 dikali 100. Hasilnya berapa? 400 cm. Oke. Sekarang ada angka 400 cm dijadikan meter. Tadi kata Bunda kalau meter ke senti itu dikali, sekarang dari senti ke meter. Artinya dibagi. Sekarang 400 cm
dibagi dengan 100 sama dengan berapa ya? Untuk membagi, kalau angka 00 begini mudah nak ya, kita coret saja satu-satu. Coret. Nah, sekarang 4 dibagi 1 yaitu 4 meter. Berarti di sini 4 meter. Lalu Bunda punya angka 120 mm diubah menjadi cm. Kita lihat milimeter ke cm. Ini oke. Berapa? 10. Ingat, ternyata kebalikan, bukan senti ke mili tapi mili ke senti, artinya dibagi. Jadi 120 dibagi berapa senti? 10 sama dengan, coret saja nolnya 1. Nah, 12 dibagi 1 sama dengan 12 cm. Berarti isi di sini 12 cm. Mudah bukan? Misalnya Bunda punya angka 2 meter 75 cm. Jadi Bunda punya tali sepanjang 2 meter 75 cm. Bunda ingin menghitungnya dengan satuan cm. Berapa panjang tali yang Bunda miliki dengan satuan cm? Cara yang pertama yaitu kita ubah dulu angka M-nya menjadi cm. Lalu angka cm tetap menjadi cm. Sekarang 2M. 2 meter diubah ke senti. 2, kita tulis 2 meter ke senti tadi adalah 100. Berarti 2 dikali 100 sama dengan 200. Lalu 75 cm ke cm. Kalau satuannya sama maka tetap angkanya 75 cm sama dengan dikali 1 nah ya, jadi sama 75 cm. Lalu kita jumlahkan, kita tambahkan 200 tambah 75 berarti 275 cm. Contoh yang kedua, Bunda punya angka 3 meter 45 cm dan akan diubah menjadi satuan cm. Tadi kita pakai jalan seperti ini nak ya. Nah sekarang kita akan menggunakan cara cepat. Cara cepatnya, tapi ingat, lihat dulu, yang depannya meter, yang belakangnya senti, dan diubah menjadi sentimeter. Kita lihat ya, cara cepatnya itu tuliskan saja semua angkanya berurutan. Pertama 3M berarti 3 saja. Lalu 45 di belakangnya. Nah, ini cara langsungnya seperti ini. Kita buktikan benar atau tidak ya. Sekarang 3M diganti ke CM, yaitu dijadikan dikali 100. 3M sama dengan 3 dikali 100 karena akan kita ubah jadi senti. Berarti di sini 300 cm. Lalu 45 cm diganti ke cm. Nah, ingat kata Bunda, kalau cm ke cm dikali 1 berarti tetap angkanya 45 cm ya sama nak ya, ini kan dikali 1 berarti terus langsung aja 45 cm. Kita tambahkan 5 4 3. Nah sama kan? Oke, mudah kan anak Bunda? Ini merubah dari M ke cm. Ya, contoh 450 cm mau diubah menjadi meter dan sentimeter. Kita lihat ya, kita pecah dulu ini nak ya.
450 cm ini dari dua angka, 400 dan 50. Nah, sekarang yang ratusan kita ubah menjadi meter. 400 cm diubah menjadi meter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Artinya kita bagi 400 dibagi 100. Kendaraan ya, 400 dibagi 100. Nah, kalau 400 bagi 100 mudah nak, kita hanya mencoret saja nolnya. Nolnya 1 dicoret, 1 lagi dicoret. Jadi 4 dibagi 1 adalah 4 ya. Jadi berapa di sini? 400 cm dijadikan meter sama dengan 4. Pindahkan di sini 4. Lalu selesai? Belum, masih ada 50 cm. Sama seperti perkalian, kalau cm ke senti sama kata Bunda, berarti tulis saja di sini. Nah, sama ya. Hasilnya jadi 400 cm sama dengan 4 meter 50 cm. Oke anak-anak Bunda, bisa bukan? Kini saatnya anak-anak Bunda menyelesaikan latihan berikut ini. Selesaikan di buku tulismu, langsung jawab nak ya. Lalu foto dan kirimkan ke Bunda. Oke anak-anak Bunda, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bunda semuanya dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita hari ini. Tetap bahagia, tetap jaga kesehatan. Bunda akhirnya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.